takut nanti ganggu. Kira-kira walaupun kita kumpul malaikat bisa nyapu enggak? Bisa nggak? Ya bisa. Khawatirnya salah cabut. Khawatirnya harusnya dicabut yang pasien ini, yang tegak itu tercabut. Salah cabut. Ini bocah-bocah ngerti apa? يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس. Apa rahasia Nabi Bu? Dia wajahnya bersinar, sehat terus. Ternyata salah satu, saya cuma satu saja saya sampaikan Pak. Di samping rajin berwudu, yang kedua dia rajin mandi sebelum subuh. Itu rahasianya. Dalam ilmu kesehatan, Bu, Ibu, bernoke orang. Kalau mandi sebelum subuh, jangan langsung kepala, Pak. Sunahnya dari kaki dulu. Makanya banyak orang yang jatuh di kamar mandi karena uap kita masih panas, masih naik, kita siang ke pucuk, masuk lagi, itulah banyak stroke. Lalu Pak Ustadz, dari bawah dulu, sikat gigi dulu, baru ke atas. Itu uap Pak, baru ke atas, sunahnya. Ibu rajin mandi sebelum subuh? Mandi apa? Mandi wajib. Kok mandi wajib karena apa Bu? Iya Pak Ustadz, bapak ini loh bisa sempet deh Bu, nanti saya bahas tentang wasiat Nabi, tentang ibu-ibu juga. Ketika sholat tetap ngimam, intinya terakhir selesai imam masuk rumah, Nabi berpesan kepada Fatimah, ya Fatimah, malam hari ini ayah rasanya enggak kuat, enggak sehat, malam hari ini ayah tidak mau menerima tamu. Itu pesan kepada anaknya Fatimah. Lalu singkat cerita, kelang berapa lama ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab Fatimah, mana Rasulullah?
Aina Rasulullah, maaf Tuhan, pesan ayah malam hari ini, ayah tidak menerima tamu. Tapi marah bu tamunya. Fatimah, katakan ayahmu, saya yang datang. Marah bu. Ternyata Pak, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ya ayah, siapa yang datang ya ayah? Sudah saya bilang ayah nggak terima tamu, tapi dia bilang saya datang. Siapa yang datang? Man huwa, siapa dia? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, yang datang itu Fat, malaikat maut yang akan mencabut nyawa ayah. Bu, malaikat maut bu. Suruh dia masuk, suruh masuk. Pak, kalau malam hari ini ada yang datang jam 2 malam ngetok pintu, bukan nggak Pak? Hah? Bu, jam 2 malam, nanti malam minggu ini ada yang ngetok pintu, bukan nggak Bu? Ngapa? Maling itu bu, jangan buka pintu. Ngerti-ngerti sawit hilang, motor hilang. Loh, ada apa? Singkat cerita, lalu berdialoglah antara malaikat Israel dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, yang pertama kami silaturahim bu. Ternyata malaikat maut silaturahim. Bener bu, silaturahim. Kira-kira Pak, kalau mereka mau silaturahim ke rumah kita, terima nggak? Silaturahim ini gak wabel. Yang kedua, ya Rasulullah, kalau engkau setuju, bu, ditawari. Kalau engkau setuju, malam hari ini saya ditugaskan Allah untuk mencabut roh kekasihnya Allah. Oh bu, ditawari. Kira-kira siap atau kaget atau nanti? Apa jawab Rasulullah? Apa jawabnya bu? Hah? Kalau kita Pak bu ditawari, kata malaikat datang, Pak Agus, ada namanya Pak Agus? Gak ada kan? Malam hari ini Pak Agus, ya, jawabnya selesai, kontrak hidup dunia habis, dicabut nyawa. Apa jawaban kita? Nanti Pak, minggu depan baru nak ngawin ke anak si kelima. Pasti utangnya uras. Iki kita wajah-wajah pakai utang kita ini. Ingatnya utang lain. Tidak apa-apa, itu lagi lunas ya. Banyak utang bu. Cepet-cepet bayar hutang, tidak keburu mati. Ya. Nah, singkat cerita bu, kalau memang sudah waktunya Pak Malaikat Jibril, Malaikat Israel, silakan saya ikhlas bu. Singkat cerita berbaring bu, ingat, saya aplikasikan dalam kehidupan sehari. Bapak ibu kalau ke rumah sakit atau di rumah, nenek, uang, orang tua atau anak menjelang ajal, jangan ditinggal. Pak ya, ketika malaikat Jibril, malaikat Israel mau nyabut nyawa itu mulai dari ujung kaki Pak. Nah dari nama ini Pak ya, nah malaikat ini, hati-hati, lihat. Ya, saya waktu itu bapak saya, alhamdulillah bersama saya juga dekat, saya bacakan Pak Bu ya, bacakan kalimat-kalimat thayyibah, terutama zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah. Bu, saya ngomong, wah lama, nggak terlalu lama, kita meninggal dunia. Waktu itu 2008, 2000 sekian itu paman, adik bapak di rumah sakit Palembang. Jadi ada ibu-ibu yang hadir, kan saya di samping depan. Pak, bu, jangan di belakang, di dekat kakinya. Ngapa? Itu malaikat mau nyabut, nanti ganggu. Kira-kira, walaupun kita kumpul, malaikat bisa nyabut nggak? Bisa nggak? Ya bisa, khawatirnya salah cabut. Khawatirnya harusnya dicabut yang pasien ini, yang tegang itu tercabut. Salah cabut. Ini bocah-bocah ngerti apa? Kata yang ngomong itu nanti salah cabut. Ya enggak lah bu, kalau kamu yang mati bu, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Siapa detik ini, hari ini, di mana? Itu rahasia Allah. Singkat cerita bu, Rasul cabut. Nah sampai tenggorokan, Nabi ngomong, stop malaikat. Pada di stop pak.
baju bisa stop. Nah, Fatimah ta'ali kemari. Ada 3 wasiat Nabi, Pak. Ini yang saya akan bacakan, saya akan sampaikan. Ini santri, ya pada sini, ya. Esnya bawa sini. Ustaznya berikan juga. Ya mudah-mudahan dia jadi anak soleh-soleha, Bu, ya. Anak-anak ini, Bu, insya Allah jadi anak soleh dan soleha, menghafal Al-Quran, membanggakan, membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya. Amin ya Rabbal, termasuk para donatur. Tinggal cerita, Bu, 3 wasiat Nabi. Yang pertama dibisikkan ke telinga Fatimah. Yang pertama as-salah. Yang kedua an-nisa itakun nisa. Yang ketiga ummati tetap meninggal dunia. 3 wasiat ini, Bu. Pak, yang pertama, kenapa Nabi tidak pernah bosan-bosan selalu mengingatkan kepada umatnya sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Maaf Bapak Ibu, ini sudah mundur waktu sholat, kita sholat di masjid, ya. Ya enggak, balik langsung sholat, jangan mundur-mundur. Nanti balik buku mainan sampai ngomong jam 6 maghrib. Yang dosa panitia ini. Makanya, maaf ya, ini bercanda. Ini kan berat, Pak, soal ini, Pak. Pak, kita nggak tahu, Pak. 1 kali saja tinggalkan sholat, hukumnya dosa besar, apalagi 5 waktu. Jangankan yang tidak sholat, Pak, yang rajin sholat, fawailul lil musallin, Pak, celaka bagi orang sholat. Wong sholat, Pak, celaka. Apalagi yang enggak. Nih, Pak, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam Al-Quran surat Toha. Nah, Pak, silakan buka nanti di rumah. Quran surat Toha. Ayat apa, Bu? Surat apa? Catat, surat apa? Ayat 14. Ayat berapa? Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak orang? Jadikan anak kita yang pintar ngaji. Nanti mereka yang akan membacakan Yasin, bacakan doa untuk orang tuanya. Jangan didik mereka jadi penyanyi. Ini sibuk anaknya pengen jadi artis. Menjadi artis lupa sama orang tua. Jadikan soleh dan soleha. Walaupun nak mau kerja apa, nak jadi petani, nak jadi polisi, nak jadi tentara, jadi PNS, pedagang, mereka hafal Quran dan soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'burni wa aqimis sholah li dzikri. Ini satu ayat, Pak, penjabarannya panjang, Pak Kades. Silakan buka surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah li dzikri, maka dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Pak, bahasa kasarnya Allah tuh nantang kita, Pak. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah li dzikri, jangan pernah tinggalkan sholat, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita merasa orang Islam, merasa orang beriman, merasa umat Nabi Muhammad, kalau tidak sholat pasti liyadukul adab, akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah, Pak, ketika Isra Mi'raj diperlihatkan neraka, Pak, banyak manusia yang badannya manusia, kepalanya babi. Siapa itu? Manusia Islam, orang Islam, Pak, tapi nggak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati, Pak, ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Makanya sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Masjid bagus, nurul amal ini. Pak, Bu, ajak anak kita, terutama yang laki-laki, mohon maaf, laki-laki berusaha sholat di masjid, berusaha.
Kalau hujan jauh mungkin sekali-sekali, tapi Pak berusaha maghrib bisa 5 waktu, lagi di kebun berhenti bawa sejadah sholat, berwudu nggak harus pakai banyu sumur. Pak, Bu, mohon maaf, saya kalau ngajar manasik Pak Kades, Pak Kiai, ini bisa untuk berwudu cukup. Saya tanya Ibu, rukun berwudu ada berapa? 6, 1 niat, 2 kumur-kumur. Ketiga, salah Pak. Yang kedua, basuh kumur-kumur itu tidak wajib. Cukup 1 niat, basuh muka, tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kaki, tertib. Cuma 4 Bu, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kumur-kumur tidak wajib. Ya mungkin kondisi darurat, berhubung kita di hutan. Kalau saya jamaah saya ketika tempat wudhu di tawa Pak, saya pikir sedikit langsung berwudhu Pak. Kenapa? Ada ilmu. Saya waktu nonton di Jakabaring Pak, nonton bola, saya senang juga Pak nonton rame-rame silaturahim. Sholat Pak asar, mulai bola kaki saya tinggal, kita nonton dulu, sholat dulu asar. Berhubung rame, wudhunya cuma dikit, toiletnya cuma 2, saya ada koran, saya ambil minuman, kayak Aqua ini Alfa, wudhu, selesai. Kenapa? Tahu ilmu. Kalau nggak ngerti ilmu Pak, mohon maaf, wudhunya udah sempurna, terutama ibu-ibu nih, habis kondangan. Kondangan. Ini kan udah nih, abang bibir tebel. Mama, udahnya tebel. Nah arisan, nyambung arisan. Wudhunya gimana nih Pak? Ini kok nggak basah? Sayang bedak ya Pak Ustaz. Tidak sah wudhunya Bu. Haram. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya, umrohnya batal, hajinya batal kalau tidak sempurna. Ini Pak, sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya berusaha Pak, Bu, yang paling berat ini Bu. Saya alhamdulillah yang pertama laki-laki Pak, berat Pak. Kelas 3, 4 SD saya cubit Pak. Bu, kalau didik anak itu boleh Pak dicubit. Yang dicubit mana ya? Paha. Jangan di telinga, bahaya. Paha. Pernah anak saya itu sakit Bu, biru. Sakit, enggak apa-apa. Nanti akan jadi orang yang soleh dan soleh. Dulu Pak Kiai, mungkin saya juga masih pesantren. Itu Pak yang namanya Pak Kiai itu nyubit itu enggak ada yang marah Pak. Orang tua enggak pernah protes. Ingat almarhum bapak saya, ketika saya dengan guru dicubit atau dimarahi sampai ke rumah ngelapor bapak, apa kata bapak saya? Nih tambahin meneh Pak. Kalau sekarang gurunya marah, balik ke rumah, ini guru nih. Gurunya dicari, diberhentikan, lapor polisi, cuma gara-gara cubit. Tapi si maling sawit bebas. Demikian Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kalau memang benar-benar kita cinta Allah dan cinta Nabi kita, perbanyaklah membaca sholawat Nabi, kemudian lakukan apa yang diperintahkan Nabi. Yang pertama, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Wanita, istri kita harus kita jaga, jangan sampai buka aurat. Jangan sampai anak kita, mohon maaf, yang sudah SMA nggak boleh pacaran Pak. Apalagi depan kita dia pegang-pegangan. Kita tahu Pak, dosanya akan ngalir kita terus menerus. Yang ketiga Pak, kita sebagai umatnya perbanyaklah sholawat Nabi dan perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, berbuat baik. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Kita semua diberikan kemudahan agar kita bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Presiden, kalau saya ceramah banyak kata-kata yang salah, mohon maaf 100%. Sepakat? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi min taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات بحياتك بعد أمد اللهم اجعل هذا المجلس مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل يا الله مجلسا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل يا الله مجلسا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة